Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, kakak-kakak yang salihin dan salihat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dari segala wabah dan bala, dan kita semuanya senantiasa dalam bimbingan Allah dan dalam perlindungan Allah, dan tentunya dalam naungan rahmat serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak yang salihin dan salihat, pada pertemuan kedua ini insyaallah kita akan lanjutkan materi sebelumnya, di mana pada materi sebelumnya kita telah membahas kategori atau golongan-golongan manusia yang ada di dunia ini. Ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan orang yang hidup untuk kehidupan duniawi saja. Mereka menjadikan segala orientasinya adalah untuk kehidupan duniawinya. Mereka tidak meyakini adanya hari akhirat. Sementara golongan yang kedua adalah mereka-mereka yang masih meyakini kehidupan akhirat, tetapi mereka keyakinannya dan juga apa yang dipahaminya tidak seperti apa yang diyakininya. Dalam kehidupan sehari-harinya, kehidupannya jauh dari nilai-nilai yang diyakininya. Namun demikian, mereka masih tetap melakukan kegiatan aktivitas ibadah sehari-hari. Sementara golongan yang ketiga adalah golongan orang yang menjadikan kehidupan dunia ini adalah sebagai kehidupan, sebagai ladang untuk memperbanyak bekal menuju perpulangan ke kampung akhirat, yaitu surga Firdaus. Di manakah kita semuanya? Termasuk golongan yang mana? Golongan yang pertama, yang kedua, atau bahkan yang ketiga? Harapannya kakak-kakak semuanya menjadikan golongan yang ketiga dengan pasti, dengan keyakinan yang penuh, dan menjadikan golongan yang ketiga ini adalah pilihan yang tak akan tergoyahkan hingga ajal menjemput. Baik kakak-kakak yang saleh dan salehat, kita akan lanjutkan pertemuan kali ini. Yang kedua ini adalah membahas tentang bagaimana cara kita mengabdikan hidup untuk Islam. Tentunya ketika kita membahas hal ini, bagaimana cara mengabdikan hidup untuk Islam, setelah kita memastikan bahwa kita ingin menjadi bagian golongan yang ketiga tadi, menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal menuju kampung akhirat kita. Ikhwan wa akhwati fillah, agar hidup kita benar-benar terarah di jalan Islam dan untuk Islam, maka kita harus mengetahui dan komitmen dengan beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus mengerti tujuan hidup. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 menjelaskan kepada kita arahan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tujuan hidup manusia adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dengan demikian, Allah memberitahu kepada kita sebagai manusia bahwa tujuan kita semuanya hidup di dunia ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap desah nafas kita bernilai ibadah, setiap pemikiran kita harus bernilai ibadah. Kemudian apa yang ada di dalam hati kita itu dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah kita pun harus diliputi dengan
langkah-langkah yang penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tujuan ibadah itu adalah bentuk ketaatan kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kehidupan dan nafas kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 7 juga memberitahukan kepada kita bahwa dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah arsy-Nya di atas air agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Tentunya kehidupan kita dimulai dari kita bangun hingga kita tidur kembali, dari kita sejak lahir hingga kita meninggal. Maka semuanya diliputi oleh nilai-nilai ibadah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tujuan hidup kita menjadi benar dan terarah. Menjadi pembelajaran hidup untuk kita semuanya bahwa orang-orang yang mengabdikan hidupnya untuk dunia, tentunya ini sudah keluar dari tujuan kita sebagai manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa harusnya tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah, menghambakan diri kita semuanya, menyembah hanya kepada sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya atas apapun yang ada di dunia ini. Yang kedua adalah mengetahui nilai dunia jika dibandingkan dengan nilai akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Yang artinya, apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kehidupan di dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 38. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika mata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairu wa abqa." Kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan, dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan abadi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW berdiri di depan tempat sampah seraya memanggil sahabat-sahabatnya. "Wahai sahabat-sahabatku, kemarilah, tengoklah dunia." Kemudian beliau mengambil sobekan kain yang sudah lapuk dan tulang belulang yang sudah rapuh, lalu berkata, "Inilah dunia itu." Pada suatu hari, Rasulullah SAW melihat bangkai seekor kambing yang dibuang oleh pemiliknya. Beliau menatap sahabat-sahabatnya seraya berkata, "Ara'aitum kaifa hanat hadhi ala ahliha? Walillahi lad dunya ahwanu ala Allahi min hadhi ala ahliha." Walau kanat ad-dunya tusawi 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syurbata ma. Tidakkah kamu ketahui bagaimana kambing itu begitu berharga di mata pemiliknya? Demi Allah, di mata Allah, dunia ini jauh lebih tidak berharga daripada kambing ini di mata pemiliknya. Andaikan dalam pandangan Allah nilai dunia ini sama dengan 11 sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir, walau hanya seteguk air. Dalam hadis riwayat yang lainnya, "Iqtarabatis sa'atu wala yazdadu an-nasu 'ala ad-dunya illa hirsan, wala yazdaduna minallahi illa bu'dan." Yang artinya, hari kiamat semakin dekat, tetapi manusia justru semakin tamak dengan dunia dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim yang lainnya, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir."
Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dengan penjelasan Allah dan Rasul-Nya ini memberikan arahan kepada kita bagaimana kita menilai dunia dan akhirat ini. Tentunya kita dengan usia sekian yang Allah anugerahkan kepada kita, setiap napas, setiap pemikiran kita, setiap langkah kita, setiap apa yang ada dalam hati kita, tentunya kita selalu menimang-nimang mana yang terbaik dan mana yang tidak perlu kita ambil sebagai sebuah langkah dalam kehidupan kita. Berikutnya, agar kita mampu mengabdikan hidup kita untuk Islam adalah kita mengetahui bahwa mati adalah sebuah kepastian dan mau mengambil nasihatnya. Dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dalam surat Al-Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nas wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah pahalamu disempurnakan. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 185. Dalam sebuah riwayat yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzati wa mufarriqil jama'at." Perbanyaklah mengingat pemusnah kesenangan dan pemisah perhimpunan. Hadis riwayat Tirmidzi. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, apa isi suhuf Musa alaihissalam? Rasulullah SAW menjawab, semuanya berisi pelajaran. Beliau bersabda, aku heran dengan orang yang yakin dengan kematian, tetapi masih bersenang-senang. Aku heran dengan orang yang yakin dengan adanya neraka, tetapi masih bisa tertawa. Aku juga heran dengan orang yang yakin dengan takdir, tetapi masih mau bersusah payah. Aku heran dengan orang yang menyaksikan dunia dan kebiasaannya yang selalu mengubah-ubah keadaan pendambanya, tetapi tetap menyukainya. Aku heran dengan orang yang yakin dengan perhitungan amal perbuatan manusia di akhirat, yaitu hisab, tetapi dia enggan beramal di dunia. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk mengiringi jenazah yang akan dikubur. Lalu beliau duduk di depan salah satu kuburan seraya bersabda, "Ma ya'ti 'ala hadzal qabri yawmun illa wa huwa yunadi bi sautin talqin talqin, ya bana Adam, nasitani, alam ta'lam anni baitul wahid wa baitul ghurba wa baitul wahsya wa baitul tudi wa baitul dayiq illa man wassa'ani Allahu alaihi." Thumma qala, al-qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Setiap pagi kuburan ini selalu berkata dengan suara nyaring dan jelas, "Hai anak Adam,
Apakah kamu sudah lupa denganku? Tahukah kamu bahwa aku adalah rumah kesendirian, rumah kesepian, rumah keterasingan, rumah kesepian, rumah ulat, rumah kesempitan, kecuali bagi orang yang Allah luaskan diriku untuknya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, kuburan adalah salah satu taman dari taman-taman surga, atau salah satu lubang dari sekian banyak lubang neraka. Hadis riwayat Tabrani. Berikutnya adalah cara mengabdikan hidup untuk Islam adalah yang keempat, adalah mengetahui hakikat Islam dengan berusaha memahami, yaitu dengan tafakuh. Kita juga ingin mengetahui hakikat Islam, yaitu dengan belajar, ta'alum, dan mengerti segenap prinsip akidah, prinsip hukum, prinsip hal-hal yang halal dan yang haram. Al-Quran surat Toha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Demikian kalau kita semuanya akan melaksanakan kegiatan belajar, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilman, agar Allah menambahkan ilmu kita dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang baik, ilmu yang dapat mengantarkan kita menuju perkampungan akhirat yang abadi, yaitu surga. Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bita'allum wal fiqhu bittafaqquh wa man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ilmu hanya didapat melalui belajar, dan pemahaman atau fiqih hanya didapat melalui upaya memahami atau tafakuh. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka dia akan membuatnya paham dengan agama. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi berikut, innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma wa man akhadahu akhadha bihadzil wafirin. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mendapatkannya, maka ia telah mendapatkan keuntungan yang besar. Yang kelima, bagaimana cara mengabdikan hidup kita untuk Islam? Ada dengan kita mengetahui tentang hakikat jahiliyah, dengan memahami segenap pemikiran, aliran, dan strateginya, membongkar kelemahan dan kekurangannya, mengenali bahaya dan dampaknya, agar tidak terperosok ke dalamnya, sekaligus agar mampu membuat persiapan yang baik untuk menghadapi dan mengatasinya. Sungguh benar sabda Rasulullah SAW, man ta'allama lunata qaumi amina makrahum. Barang siapa yang berhasil mempelajari bahasa suatu kaum, maka dia akan terhindar dari tipu daya kaum itu. Oleh karena itu, dengan perkembangan teknologi yang sedemikian rupa, menyebabkan kita mendapatkan segala macam hal-hal yang mudah untuk kita akses. Terlebih dengan perkembangan teknologi informatika ini, menyebabkan banyak hal-hal yang tidak kita kehendaki, tetapi itu hadir di hadapan kita. Dan tentunya bagaimana cara kita mengambilnya adalah dengan kearifan, dengan pemahaman apakah hal ini sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan kita atau bahkan dapat merusak kehidupan kita. Demikian arahan bagaimana cara mengabdikan hidup untuk Islam, sehingga dengan hal ini dapat menjadikan bekal untuk kita bagaimana berkehidupan yang baik dan benar
selama kehidupan kita masih ada, selama nafas kita masih bernafas di muka bumi ini. Berikut karakter manusia yang mengabdikan hidup untuk Islam. Ketika memutuskan untuk menjadi seorang muslim dan mengabdikan hidup untuk Islam, maka kehidupan kita harus dibingkai dengan karakteristik-karakteristik Islami yang membedakan dari kehidupan yang ditempuh oleh kebanyakan manusia. Karakteristik-karakteristik tersebut adalah: pertama, memiliki komitmen konkret terhadap Islam. Bingkai ini harus diwujudkan karena iman bukanlah angan-angan, akan tetapi iman merupakan unsur yang terpatri di dalam hati dan dibuktikan oleh perbuatan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Al-Quran surat Al-Asr ayat 3, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Surat Al-Baqarah ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala taqilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedangkan kamu melupakan diri dari kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, yaitu Taurat. Maka tidakkah kamu berpikir? Surat As-Saff ayat 3 senada dengan hal ini adalah, billahi minasyaitonirrajim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, beliau berkata, ada dua golongan manusia yang membawa malapetaka, yaitu orang berilmu atau ulama yang suka bermaksiat, dan orang yang bodoh yang rajin beribadah. Orang bodoh memperdaya manusia dengan ibadahnya, sedangkan orang yang berilmu, dia akan memperdaya manusia dengan maksiatnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, dan beliau menasihati kaum muslimin, kunu lil ilmi ru'atan wa la takunu lahu ruwatan. Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menjaga pengamalan ilmu dan janganlah menjadi orang-orang yang hanya menyampaikannya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Yang kedua, karakter manusia yang mengabdikan hidup untuk Islam adalah yang memberi perhatian terhadap kemaslahatan Islam. Rasulullah SAW bersabda, ikutilah arah Al-Quran kemanapun ia bergerak. Hadis riwayat Hakim. Dan beliau juga bersabda, man asbaha lam yahtamu lil muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang memulai harinya tanpa menaruh perhatian terhadap kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka. Anta ala taghratin min thughuril islami wala yu'tiyanna min qalbik. Kamu berada di salah satu benteng pertahanan Islam, maka jagalah agar ia tidak diserang dari depanmu. Dalam perang Uhud, Sa'ad bin Rabi ditemukan sedang menunggu detik-detik terakhir kematiannya. Di sekujur tubuhnya terdapat 70 luka, baik karena tusukan tombak, sabatan pedang, dan sasaran anak panah. Namun demikian ia masih sempat melirik kepada Zaid bin Sabit dan berkata pelan, sampaikanlah pada Rasulullah SAW bahwa aku telah mencium bau surga. Sampaikanlah kepada kaumku, orang-orang Ansor, bahwa mereka tidak punya alasan apapun untuk tidak membela Rasulullah SAW, karena bidadari cantik telah menunggu kehadirannya. Ucapan itu sekaligus mengantar kepergiannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, karakter manusia yang mengabdikan hidup untuk Islam yang ketiga adalah teguh memegang kebenaran dan percaya kepada Allah. Ini adalah salah satu sifat orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 8. Dalam surat Al-Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu
wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Dikisahkan bahwa kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah atau Ethiopia demi agamanya akan masuk ke istana Najasyi. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara para padri dan pendeta yang menyuruh agar mereka sujud kepada Najasyi. Tetapi Ja'far bin Abu Thalib, pemimpin rombongan kaum muslimin, menjawab dengan tegar, kami dilarang sujud melainkan kepada Allah. Sejarah Islam mencatat ratusan peristiwa yang menunjukkan keteguhan, kebenaran, dan keberanian yang diperlihatkan oleh generasi pertama Muslim seperti Khubayb bin Adi, Zaid bin Jithinah, Rabi bin Amir, Mus'ab bin Umair, Sa'id bin Jabir, dan Sa'id bin Musayyib, dan tokoh-tokoh lain yang layak dibaca biografinya, ditelaah peristiwa-peristiwa yang dialami dalam kehidupannya dan diikuti jejak-jejak langkahnya. Yang keempat adalah karakter manusia yang mengabdikan hidup untuk Islam adalah komitmen dengan perjuangan Islam dan bekerja sama dengan sesama aktivis. Ini mesti dilakukan karena status kita sebagai seorang muslim mengharuskan kita berjuang untuk Islam, berjuang dalam sebuah tim, bekerja sama dengan para aktivis lainnya dalam berdakwah di jalan Allah, mengusung misi amar ma'ruf nahi mungkar, membangun individu muslim, keluarga muslim, masyarakat muslim, dan negara yang islami. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 35, sanashuddu adudaka bi akhika, kami akan membantumu dengan saudaramu. Demikian juga dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Rasulullah SAW bersabda, Al-muslimu lil muslim kal bunyanil marsus, yashuddu ba'duhu ba'du. Hubungan antara seorang muslim dengan muslim lainnya ibarat sebuah bangunan yang tersusun dengan kokoh. Bagian dari bangunan itu memperkuat bagian yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, yadullahi ma'al jama'ah wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Tangan Allah bersama jamaah dan serigala hanya memangsa kambing yang terpisah dari kawanannya. Alaika bi jama'atil muslimina wa imamihim. Hendaklah engkau tetap teguh bersama jamaah kaum muslimin dan mengikuti pemimpinnya. Al-jama'atu barokatun. Kebersamaan adalah berkah. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Kebersamaan adalah rahmat, sedangkan perpecahan adalah azab. Demikian karakter manusia yang mengabdikan hidup untuk Islam, sehingga hal ini dapat memberikan pencerahan kepada kita bagaimana kita berkehidupan yang islami. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.